Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Desti Ningsi Laupu dari kelompok 6 ingin menjelaskan 3 alat laboratorium. Yang pertama, inkubator, kedua, hot plate, dan ketiga, mikrotom. 1. Inkubator. Inkubator adalah alat yang dipanasi dengan aliran listrik pada suhu tertentu yang dipakai untuk memerami telur, mikrob, dan menghangatkan bayi yang lahir prematur. Alat ini dilengkapi dengan tombol pengatur suhu waktu untuk memudahkan pengatur suhu yang dikehendaki. Bagian-bagian inkubator. 1. Pintu inkubator. 2. Tombol panel berfungsi untuk sesuaikan suhu yang diperlukan. 3. Rak inkubator berfungsi sebagai area letakkan bahan yang akan diinkubator. Cara melindungi inkubator adalah sehabis alat digunakan harus segera dibersihkan dengan lap dan harus diperhatikan sekitarnya, tidak digunakan segera matikan power. Rak bisa dilepas untuk memudahkan membersihkan dengan cara ditarik. Inkubator. Untuk perawatannya, bersihkan alat hanya dengan lap bersih atau lap yang dibasahi air, kemudian lap bersama dengan kain kering. Tiap selesai digunakan, rak mampu dilepaskan untuk memudahkan bersihkan bersama dengan cara ditarik. Fungsi inkubator. Fungsi inkubator laboratorium yang membuat mesin ini begitu banyak dicari dan digunakan oleh para peneliti. Salah satu fungsi utamanya adalah mengontrol kondisi lingkungan seperti suhu maupun kelembapan. Sebab hal tersebut merupakan salah satu faktor penentu dari hasil atau tidaknya perkembangbiakan bakteri tersebut. Karena ketika mengembangbiakan bakteri, maka Anda harus menempatkan pada daerah tertentu yang nantinya akan cocok dengan bakteri tersebut. Hal ini dilakukan untuk bakteri baik yang dapat membantu kehidupan manusia, sebab tidak semua bakteri itu berbahaya. Jadi apabila Anda berencana untuk mengembangkan bakteri, maka harus menggunakan alat ini. Sebab tanpa alat ini, maka bakteri tidak dapat tumbuh. Jadi tidak heran jika hasil akhir dari penelitian Anda sangat tergantung dengan benda yang satu ini. Pengertian hot plate. Hot plate adalah alat di laboratorium kimia yang digunakan untuk memanaskan campuran atau sampel. Sampel yang akan dipanaskan di tempat ke dalam Erlenmeyer atau gelas kimia. Cara kerja hot plate. Pastikan hot plate sudah tersambung pada sumber daya listrik. Timbang bahan kimia yang akan dilarutkan dengan gunakan timbang analitik. Masukkan bahan kimia tersebut ke dalam gelas kimia atau tabung Erlenmeyer. Timbangkan sejumlah pelarut ke dalamnya seperti Aquades. Letakkan gelas kimia tersebut di atas hot plate. Nyalakan tombol on pada hot plate dan ukur suhunya agar bahan melarut. Memasukkan batang pengaduk dan atur kecepatan adukannya. Cara penggunaan. 1. Hubungkan alat dengan arus listrik. 2. Masukkan bahan yang akan dipanaskan ke dalam beker gelas dan masukkan juga magnetic stirrer ke dalamnya. 3. Lalu letakkan beker gelas tersebut ke atas piring hot plate. 4. Putar tombol suhu ke suhu yang dikehendaki. 5. Putar juga tombol magnetic stirrer sampai stabil. 6. Biarkan sampai bahan mendidih. 7. Setelah mendidih, putar tombol suhu dan tombol magnetic stirrer ke angka 0. 8. Angkat beker gelas menggunakan hot pans. Terakhir, lepaskan hubungan arus listrik. Fungsi hot plate. Adapun fungsi dari alat ini ada 2. Pertama, untuk memasukkan larutan yang mudah terbakar, dan kedua untuk menghomogenkan larutan. Jika alat ini digunakan untuk menghomogenkan larutan, diperlukan alat bantu sterile untuk mengaduk. Cara merawat hot plate stick agar awet. Setelah digunakan dalam penyajian hidangan, hot plate sebaiknya direndam atau disiram menggunakan air hangat terlebih dahulu, kemudian digosok dengan sikat halus untuk menghilangkan lemak. Setelah dicuci, bilas dengan air bersih dan tiriskan dengan posisi miring dan seka dengan lap agar cepat kering. Pengertian mikrotom. Mikrotom yaitu alat atau mesin yang digunakan untuk memotong atau mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Bagian-bagian terpenting mikrotom. 1. Skala pengatur ketebalan syatan biasanya terdapat di bagian kanan atas badan mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan
syatan yang diinginkan. 2. Pisau mikrotom merupakan komponen yang bisa menentukan kualitas syatan. 3. Pegangan blok jaringan merupakan komponen yang menghubungkan mikrotom dengan blok jaringan yang hendak di-syat. 4. Pengatur jarak berfungsi untuk mengatur blok jaringan dengan mata pisau. Bagian yang lain mikrotom: tempat sampah, kunci pas roda tangan, kunci pas dudukan pisau, pembawa pisau, kunci pas pisau, spesimen lembab, pengatur skala, kedua menyesuaikan skala, dudukan pisau, kecepatan roda tangan. Jenis-jenis mikrotom. Jenis mikrotom yang paling umum digunakan adalah yang pertama itu mikrotom putar atau rotary mikrotome untuk sayatan variatif dan teknis kristotat. Yang kedua itu mikrotom Kesar untuk sayatan nitrosolusa atau plastik. Ketiga itu mikrotom klinis beku, digunakan di laboratorium klinis untuk kebutuhan diagnosis yang bersifat segar. Yang selanjutnya mikrotom sayatan ultratipis, digunakan untuk menghasilkan sayatan dengan ketebalan kurang dari 1 milimikron. Yang selanjutnya mikrotom base atau slage, digunakan untuk menyayat jaringan yang sangat besar seperti otak. Selanjutnya mikrotom Faust menghasilkan ketipisan maksimal 254 milimikron. Yang selanjutnya mikrotom Schmidt dan Falgurhur digunakan untuk menyayat jaringan segar yang tidak difiksasi. Cara kerja mikrotom. 1. Persiapkan pisau mikrotom harus diasah sebelum dipakai agar jaringan dapat dipotong dengan patut dan tidak koyak sehingga didapatkan jaringan yang patut. Pisau mikrotom kemudian diletakkan pada tempatnya di mikrotom dengan sudut tertentu. Rekatkan blok parafin pada holder dengan menggunakan spatula. Letakkan tempat duduk blok parafin beserta blok preparat pada tempatnya pada mikrotom. 2. Persiapkan kaca objek. Kaca objek yang harus direkatkan preparat harus telah disalut dengan zat perekat seperti albumin atau putih telur, gelatin atau TESPA. 3. Persiapkan waterbath atau wadah ada pokoknya air hangat dengan temperatur 37-400 Celcius. 4. Persiapkan kuas. Perawatan mikrotom. Mikrotom sebaiknya ditutup dengan plastik atau dibawa masuk ke kontaknya jika tidak sedang digunakan. Jangan memindahkan mikrotom dengan cara memegang bagian yang dapat memperagakan usaha, karena dapat mengganggu akurasinya. Sebelum dan sesudah digunakan, sebaiknya mikrotom dibersihkan dari serpihan parafin dengan cara melap dengan kain lap yang telah dibasahi dengan xylol. Mikrotom harus selalu diminyaki untuk mencegah keausan dan kemacetan.